Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film berjudul Baghead tahun 2023. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang seorang perempuan yang mewarisi sebuah bangunan. Ia bisa saja menjualnya agar dapat uang cepat, namun ternyata orang tuanya memelihara sesuatu di basement yang merubah pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini kita akan berada di sebuah bar bernama Queen Head. Bar ini sudah tidak beroperasi sejak lama namun masih kedatangan tamu. Pemilik bar adalah pria bernama Owen. Dan malam ini ada pria bernama Neil yang datang ke bar. Neil kesini bukan untuk minum-minum namun untuk menemui seseorang di basement. Leave. Take your grief elsewhere. Owen tidak mau menurutinya dan meminta Neil untuk pergi. Namun Neil bersikeras untuk menemuinya bahkan rela membayar mahal. Namun Owen tidak tertarik dan masih meminta Neil untuk pergi. Saat sendirian, Owen membuat sebuah video. Ia berkata kalau bangunan ini memiliki penghuni spesial yang tinggal di basement. Owen membuat video ini sebagai petunjuk untuk pemilik bangunan ini selanjutnya. Owen menjelaskan kalau orang yang tinggal di basement berbahaya dan tidak boleh dibiarkan keluar dari basement. Namun sebelum menyerah, Owen mencoba untuk membakar bangunan ini. Namun yang ada, ia malah terbakar dan meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, kita akan melihat seorang perempuan bernama Iris dan sahabatnya yang bernama Kathy. Saat ini, Iris baru diusir dari apartemennya sehingga ia berencana menumpang di tempat Kathy. Iris adalah anak Owen dan di saat yang sama ia ditelepon pengacara Owen yang memberitahunya kalau ayahnya meninggal. Iris sudah lama tidak bertemu ayahnya, namun pengacaranya memanggilnya untuk mengkonfirmasi. Is this your father? Iris ditunjukkan mayat ayahnya yang mati terbakar. Ia adalah satu-satunya keluarga Iris sehingga sekarang ia sebatang kara. Kemudian pengacara menemui Iris memberitahu kalau ayahnya mewariskan sebuah bangunan. Walau bar ini besar namun sudah tidak beroperasi dan tidak menghasilkan uang. Iris memiliki pilihan untuk menjual bangunan ini dan pengacaranya akan membantunya. Sebelum memutuskan, Iris ingin melihat-lihat bar ini. Bangunan ini sudah berdiri sejak 400 tahun yang lalu sehingga desain bangunannya sangat jadul. Di dinding banyak foto keluarga pemilik bangunan sebelumnya. Dan di depan pintu ke basement, Iris melihat bekas terbakar di lantai yang merupakan tempat ayahnya meninggal. Kemudian Iris memasuki kamar ayahnya yang berantakan. Di sana masih ada barang-barangnya. Was he leaving? I have no. Namun yang aneh adalah banyak pakaian Owen di koper seolah ia berencana pergi sebelum meninggal. Iris belum bisa memutuskan apapun sehingga untuk malam ini ia akan tidur di bangunan ini. Di malam hari ia menelepon Kathy memberitahu kalau kini ia adalah pemilik sebuah bar. Kathy pikir ini ide buruk Iris berada di tempat ayahnya meninggal dan akan pergi ke sini secepatnya. Kathy ingin Iris tidak melakukan apapun sampai ia ke sana. Di tengah malam, Iris terbangun karena mendengar sesuatu. Ia memeriksanya dengan hanya bercahayakan ponselnya. Hello? Ia memanggil jika ada orang di sini namun tentunya tidak ada siapapun. Iris merasa ada sesuatu yang menariknya ke basement. Ia menyalakan listrik namun tidak melihat siapapun. Pintu ke basement dikunci dan pintunya juga banyak tulisan aneh. Iris mencoba menguping namun tak mendengar apapun. Iris menyadari ada seseorang di belakangnya sehingga memeriksanya. Wait, it's alright. Di sana ia menemukan Neil dan membuat Iris sangat ketakutan. Neil meminta maaf karena mengejutkan Iris karena ia pikir tidak ada siapapun di sini. Neil memberitahu kalau ia ingin bertemu orang di basement namun Iris tak mengerti maksudnya. Neil pikir kalau Iris hanya mengusirnya seperti Owen namun Iris benar-benar bingung. Neil memberi uang 2.000 pound sebagai biaya untuk bertemu orang di basement. Iris bingung karena ia yakin tidak ada siapapun di sini kecuali dirinya. Neil pikir kalau Iris meminta lebih banyak uang dan ia bersedia membayar 4.000 pounds. Iris tergoda dan ingin menerima Neil namun sekarang ia belum memiliki kunci ke basement. Iris meminta Neil untuk kembali lagi besok dan Neil sangat senang mendengarnya kemudian pergi. Keesokan harinya, Iris kembali menemui pengacara ayahnya.
Iris memutuskan untuk tidak menjual bangunan dan memilih mewarisinya. Yang harus Iris lakukan hanyalah menuliskan namanya di sebuah kertas untuk membuktikan kalau ia adalah pemilik bangunan. Iris tak merasa ada yang aneh. Ia menuliskan namanya di kertas tua ini sebagai pemilik bangunan sebelumnya. Dan kini secara resmi bangunan ini menjadi milik Iris. Sebelum pergi, Iris diberi rekaman yang dibuat ayah Iris untuk pemilik bangunan selanjutnya. Saat berada di bar, Iris memeriksa berkas dan kunci yang baru ia terima. Seharusnya ia memutar video ayahnya, namun di saat yang sama Kathy sampai. Iris memberitahu Kathy kalau ia memilih menerima bangunan ini daripada menjualnya langsung. You're joking. It's 4,000. Ia juga memberitahu Neil yang ingin melihat seseorang di basement dan mau membayar 4.000 pounds. Iris tidak tahu ada apa di basement, namun uang yang diberi Neil nyata. Dan uang adalah salah satu masalah utama Iris. Waktu berlalu, akhirnya Neil datang. Iris, Kathy, dan Neil memasuki basement yang sangat gelap. Ini juga pertama kalinya Iris ke basement sehingga ia tidak tahu apa-apa di sini. Dengan bercahayakan lentera, mereka menuruni basement. Walau ini bangunan tua, namun sudah ada listrik di sana. Terlihat ada 2 kursi di bawah lampu di tengah basement. Namun yang paling aneh ada sebuah lubang di dinding yang terlihat sangat gelap. Neil tahu tempat ini karena ada yang memberitahunya. Ia mencari orang yang ia cari di lubang, namun tidak ada yang terjadi. Come out, wherever you are. Just wait. Iris pikir kalau Neil hanya bergurau sehingga ia bercanda dengan ikut memanggil orang itu. Tak lama kemudian, seorang perempuan dengan karung di kepalanya muncul dari lubang bernama Baghead. Tentu Iris dan Kathy terkejut namun juga takjub. Neil memberitahu Baghead kalau ia ingin berbicara dengan istrinya yang meninggal setahun yang lalu. Namun Baghead mengabaikan Neil dan langsung mendekati Iris. Stay back! Saat Iris berkata berhenti, Baghead juga berhenti. Neil sadar kalau Baghead hanya menuruti perintah Iris karena ia adalah pemilik bangunan ini dan juga Baghead. Iris memerintah Baghead untuk duduk di kursi. Kathy pikir ini gila, namun Iris pikir kalau Baghead tidak berbahaya karena ia menurutinya. Sekali lagi, Neil memberitahu Baghead kalau ia ingin berbicara dengan istrinya. Baghead menjulurkan tangannya meminta sesuatu. Neil mengerti dan memberinya cincin kawin istrinya. Baghead memasukkan cincin ini ke mulutnya dan Neil terkejut. Neil baru pertama kali melakukan ini sehingga ia juga bingung. Strap her in the chair. You strap her in the chair. Neil baru ingat kalau seharusnya tangan Baghead diikat di kursi. Kemudian Baghead kejang-kejang dan terdengar banyak suara patahan tulang. Tangannya berubah menjadi seperti tangan normal. Namun saat Neil membuka karungnya, yang ia lihat adalah ibunya dan bukan istrinya. Neil tidak ingin berbicara dengan ibunya dan membelakanginya. Ibu Neil tidak menyadari kalau ia sudah meninggal. Neil memberitahu ibunya kalau ia meninggal karena bundir. I didn't want to talk to you. But here you are. Karena sudah terlanjur di sini, Neil bertanya kenapa ibunya bundir. Selama ini Neil pikir kalau ibunya bundir merupakan salahnya. Namun ibu Neil tidak menjawab dan malah menangis. Dari lubang muncul banyak air yang mengalir memenuhi basement. Kemudian mata ibu Neil berubah menjadi hitam. Ia berkata kalau alasannya bundir adalah karena ia muak dengan Neil dan membencinya. Neil tahu kalau yang berbicara sekarang bukan ibunya melainkan Baghead. Ibu Neil ingin mencium Neil dan lehernya mulai memanjang. Neil menjauh namun Baghead menghilang dari kursinya padahal sebelumnya ia diikat di kursi. Tiba-tiba Baghead muncul memuntahi Neil. Ia baru berhenti saat Iris memintanya berhenti. Dengan cepat Iris kembali menutup kepala Baghead dengan karung, kemudian Baghead kembali ke wujud aslinya. Baghead memuntahkan cincin Neil, kemudian Iris menyuruhnya kembali ke dalam lubang. Sebelum memasuki lubang, Baghead melihat Iris sebentar lalu masuk ke lubang. Tentu yang mereka lihat adalah hal yang luar biasa menakutkan. Neil sadar kalau sebelum menjadi milik istrinya, cincin ini adalah milik ibunya. Itulah kenapa Baghead malah menjadi ibu Neil dan bukan istri Neil. He had rules. It was only supposed to be 2 minutes. I forgot. You forgot. It worked. Neil juga ingat kalau ada peraturan kalau Baghead hanya boleh digunakan selama 2 menit. Neil lupa memberitahu dan jika sudah lebih dari 2 menit maka Baghead akan mengambil alih. Neil ingin melakukan ini lagi untuk berbicara dengan istrinya.
Namun Iris pikir ini adalah ide buruk dan tidak ingin melakukannya lagi. Namun Neil memberi Iris kartu namanya just in case Iris berubah pikiran. Kemudian Iris dan Kathy memutar video buatan Owen. I'm leaving you this tape so you don't make the same mistakes I've made. Owen memberitahu kalau video ini dibuat untuk pemilik bangunan selanjutnya dan ia harap itu bukan Iris. Owen memberitahu tentang Baghead yang tinggal di basement yang merupakan paket bundle dengan bangunan ini. Saat namamu ada di kertas pemilik bangunan, maka Baghead hanya akan menurutimu. Baghead tinggal di dalam lubang di dalam basement. Baghead tidak bisa menyakiti Iris selama Iris tidak memasuki lubang itu. Baghead memiliki kemampuan untuk mengembalikan orang yang sudah meninggal, namun Owen menyarankan untuk tidak menggunakannya. Namun jika ingin digunakan, batasan waktunya adalah 2 menit dan setelah itu Baghead mengambil alih. Semakin sering digunakan, Baghead akan semakin kuat. Baghead akan memasuki kepalamu, bahkan jika kau melarikan diri, kematian akan mengikutimu. Bagaimanapun caranya, Baghead akan membuat masternya kembali ke sini. Tujuannya adalah agar masternya membebaskannya. Baghead sangat berbahaya sehingga ia tidak boleh dibiarkan keluar dari basement. Awalnya terdengar seperti berkah karena bisa memiliki akses pada kemampuan Baghead. Namun ini adalah kutukan karena kini Iris menjadi penjaga Baghead dari dunia luar. Owen juga memberitahu untuk melindungi keluarganya, ia bahkan menjauhi Iris agar Iris tidak terkena kutukan Baghead. Kini Iris tahu alasan kenapa ayahnya seperti mentelantarkannya, namun ternyata itu untuk melindunginya. Namun seperti perkataan Owen kalau kutukan Baghead akan mengikuti keluarganya, karena pada akhirnya Iris menjadi master baru Baghead. Kathy pikir ini gila dan sebaiknya mereka pergi. Iris tidak ingin pergi karena di luar sana ia tidak memiliki apapun. Kini ia tahu Baghead dan peraturannya, Iris pikir mungkin ia bisa menghasilkan uang darinya. Kathy mengingatkan perkataan ayahnya, semakin sering Baghead digunakan, semakin kuat juga kekuatannya. Iris menjawab kalau ayahnya menggunakan Baghead selama 20 tahun dan karena itulah ia terpengaruhi. Iris hanya ingin menggunakan Baghead selama beberapa kali hingga punya cukup uang kemudian menjual bangunan ini. Kathy setuju namun hanya sekali lagi menggunakan Baghead untuk Neil dan Iris menyetujuinya. Namun Kathy pikir kalau mereka tidak aman di sini. Iris mencoba mengakalinya dengan menulis tulisan dilarang dilewati di tangga keluar basement. Iris memberitahu Baghead kalau ia tidak boleh pergi dari basement atau melewati tulisan ini. Iris hanya berbicara dengan lubang di basement tanpa tahu kalau Baghead ada di balik pilar. Keesokan harinya, Iris ke rumah Neil untuk memberitahunya kalau ia siap menggunakan Baghead lagi. Sementara itu, Kathy masih di bar. Ia merasa takut dengan basement sehingga ia menyimpan sebuah drum di depan pintu basement. Namun saat akan pergi, ada sebuah figura yang jatuh hingga pecah. Kathy memeriksanya dan ia melihat sebuah foto tua. Di baliknya ada tulisan Otto Volger. Ia mencari namanya di kertas kepemilikan Baghead dan menemukannya. Kemudian Kathy mencari tahu tentang Otto di internet. Ada sebuah berita di koran yang berkata kalau Otto adalah pemilik sebuah bar yang bundir. Tak hanya itu, di sana juga ada alamat Otto. Saat menutup laptop, Kathy melihat Otto yang membuatnya terkejut. Namun semua itu segera menghilang dan Kathy tidak terluka. Di tempat lain, Iris masih bersama Neil di rumahnya. Neil bercerita saat istrinya meninggal, ia sangat terpukul hingga mengikuti sebuah kelompok yang mengalami hal yang sama dengannya. Di sana, ia bertemu pria tua yang kehilangan istrinya dan memberitahu tentang Baghead. Itulah bagaimana Neil tahu tentangnya. You know the owner was my dad. And he never told you? Iris memberitahu kalau pemilik Baghead sebelumnya adalah ayahnya, namun ayahnya tidak pernah memberitahunya. Bahkan Iris dan ayahnya tidak pernah bertemu dari sejak Iris kecil. Neil bertanya apa Iris pernah berpikir menggunakan Baghead untuk berbicara dengan ayahnya, namun Iris hanya diam. Kemudian Iris, Kathy, dan Neil kembali ke basement. Kali ini Neil memberikan barang yang hanya dimiliki istrinya. Iris menyiapkan stopwatch selama 2 menit sebagai waktu Neil berbicara dengan istrinya. Where am I? Neil. Istri Neil bingung kenapa ia di basement dengan keadaan terikat. Neil memberitahu kalau istrinya sudah meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Neil bertanya di hari kecelakaan kemana tujuannya. Neil memiliki kecurigaan kalau istrinya berselingkuh dengan seseorang dan ia ingin tahu siapa. I just need to know what happened.
Istri Neil tidak menjawabnya dan di saat yang sama waktu 2 menitnya sudah berakhir. Istri Neil di bawah pengaruh Baghead berkata kalau ia tidak berselingkuh namun hanya muak dengan Neil. Iris ingin menutup kepala Baghead namun kursinya mundur. Iris mencoba menutup kepala Baghead namun ia malah menjadi menakutkan dan menyerangnya. Namun Baghead tidak membunuhnya dan melepaskannya begitu saja. Baghead berkata kalau ia dan Iris adalah sama-sama tahanan di sini. Kemudian semuanya kembali normal lalu Baghead memasuki lubang. Sebelumnya Neil berkata kalau ia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal namun ternyata itu bohong. Neil hanya penasaran apa alasan istrinya meninggalkannya. Katie berkata kalau Neil harus pergi karena mereka sudah mengikuti keinginannya. Saat sendiri, Iris melihat ayahnya dari pantulan cermin. Ia tahu kalau ini adalah kemampuan Baghead yang menantang Iris untuk menggunakannya. Baghead membawa Iris untuk melihat malam ayahnya meninggal. Saat itu, Owen menggunakan Baghead untuk berbicara dengan ibu Iris. Owen memberitahu kalau ia sudah muak terkurung di sini dan akan menemui Iris dan menjelaskan semuanya. Owen terlalu lama di sini dan mulai sakit parah. Tak lama kemudian, waktu 2 menitnya berakhir dan Baghead tiba-tiba berada tepat di depannya. Namun Owen sudah terbiasa sehingga ia tidak takut. Baghead berkata kalau sebelumnya Owen pernah mencoba pergi namun pada akhirnya kembali ke sini. Set me free, and all this ends. Baghead berkata satu-satunya cara agar Owen terbebas adalah dengan membebaskan Baghead dari tempat ini. Namun pilihan Owen adalah untuk membunuh Baghead. Owen menyebarkan minyak di basement dan juga Baghead. Baghead tentu tak tinggal diam. Ia mematikan listrik membuat tempat ini gelap. Owen menyalakan korek dan lengah hingga menjatuhkan koreknya dan malah membakar dirinya sendiri. Itulah bagaimana Owen meninggal padahal ia yang ingin membunuh Baghead. Kini Iris tahu kenapa alasan ayahnya meninggal. Waktu berlalu di tengah malam Iris terbangun dari tidurnya. Ia memeriksa kamar Katie namun ia tidak ada di sana. Iris mendengar suara dari lantai bawah sehingga ia memeriksanya. Iris pikir yang ia dengar adalah Katie. Karena khawatir, Iris ke basement namun di sana ia melihat ayahnya memasuki lubang. Owen berkata kalau Baghead bisa merasakan ketakutan. Kemudian Owen menyobekkan wajahnya menunjukkan kalau ia sebenarnya adalah Baghead. Iris mencekik Baghead namun yang ada malah ia yang sesak nafas. Iris membuka karung Baghead dan yang ia lihat adalah dirinya sendiri. Semua ini hanya mimpi namun leher Iris benar-benar sesak. Iris tercekik kalung kunci basement yang ia pakai. Untungnya, Katie menyadarinya dan mengguntingnya. Karena pengalaman hampir matinya, Iris berencana menemui pengacara yang memberinya bangunan ini. Namun saat memeriksa ruangannya, di sana hanyalah ruangan kosong. Saat Katie melihat foto Otto, ia sadar kalau orang di sampingnya adalah pengacara yang memberinya kontrak rumah ini. Artinya, pengacara ini bukanlah manusia, melainkan orang yang bertugas mencari penjaga Baghead. Katie pikir kalau Iris tidak lagi memiliki alasan untuk tetap di sini dan sebaiknya segera pergi. Namun Baghead menggunakan sihirnya untuk mempengaruhi Iris. Iris berkata kalau ia bisa menggunakan kemampuan Baghead untuk menjadi kaya raya. Katie berkata kalau Iris harusnya takut karena Baghead bisa mengendalikannya dan bukan sebaliknya. Namun Iris malah berkata kalau Katie iri dengan apa yang ia punya. Mereka bertengkar sehingga Katie akan pergi walau tanpa Iris. Namun Katie tidak langsung pulang. Ia ingat kalau di balik foto ada alamat Otto sehingga ia pergi ke rumah Otto. Rumah ini sudah terbengkalai namun masih berdiri kokoh. Tidak ada yang tinggal lagi di sini sehingga Katie bisa memasukinya. Di lantai atas ia menemukan kalau ternyata Otto pernah mencari informasi tentang asal-usul Baghead. Katie membawa semua berkas yang Otto kumpulkan untuk mencari informasi. Sementara itu Iris sedang di basement. Kali ini ia menggunakan Baghead untuk berbicara dengan ayahnya. Owen terkejut karena Iris adalah master baru Baghead. Selama ini Owen menjauhi Iris agar Iris tidak berurusan dengan Baghead. Owen pernah berencana menemui Iris namun kutukan Baghead mengikutinya. Kecelakaan, penyakit keras, bahkan kematian ibu Iris adalah ulah Baghead. Owen kembali untuk melindungi Iris dari kutukan ini. Owen memberitahu selama nama Iris tertulis di kontrak, Iris tidak bisa pergi dari tempat ini. All you can do is not use her. Baghead tidak bisa dibunuh dan yang Iris bisa lakukan hanyalah tidak menggunakannya dan Iris telah gagal. Di saat yang sama, waktu 2 menit telah berakhir.
Baghead berkata, pernahkah Iris berpikir kalau Baghead bukanlah kutukan Iris? Tapi justru Irislah kutukan bagi Baghead. Tubuh Owen terbakar untuk membuat Iris trauma. Walau ini hanya ilusi, namun Iris bisa merasakannya sehingga ia menutup kepala Baghead. Selama nama Iris ada di atas kontrak, ia tidak akan terlepas dari tanggung jawab Baghead. Iris mencoba membakar kontrak itu namun tidak bisa. Kini Iris sadar kalau mewarisi bangunan ini adalah kesalahan besar. Di tempat lain, Katie sudah tahu siapa Baghead dan akan kembali ke bar. Ia menelepon Iris namun Iris tidak mengangkatnya. Saat Katie sampai, ia tidak bisa menemukan Iris di kamarnya. Katie meneleponnya namun Iris tidak mengangkatnya karena sekarang ia sedang tidur lelap karena mabuk. Di lantai bawah, Katie melihat foto ayah Iris dan sadar kalau Iris baru saja menggunakan Baghead. Katie ke basement mencarinya namun lampu basement tidak mau menyala. Di sana, ia menemukan jam tangan Iris namun tiba-tiba Baghead muncul. Tanpa disuruh, Baghead memakan kertas Otto yang Katie bawa. Kemudian Baghead berubah menjadi Otto, master Baghead sebelumnya. Mumpung di sini, Katie bertanya apa Otto tahu bagaimana cara lepas dari Baghead. Otto menjawab kalau tidak ada cara untuk terbebas dari Baghead selain mati. Otto menjelaskan 400 tahun yang lalu sebuah kelompok menemukan seorang wanita yang bisa mengembalikan orang yang sudah meninggal. Kelompok ini mengeksploitasi Baghead untuk dijadikan uang. Namun saat Baghead menolak, ia dicap sebagai penyihir kemudian dibakar hidup-hidup. Namun Baghead tidak bisa dibunuh. Ia menyebarkan kutukan di wilayah tempat ia dibakar. Untuk menghentikannya, kelompok ini melakukan ritual untuk mengurung Baghead di makam yang diubah menjadi bangunan ini. 100 tahun kemudian, keturunan dari kelompok ini membangkitkan Baghead untuk mengeksploitasi kekuatannya lagi. Semakin sering Baghead digunakan, semakin kuat juga kekuatannya dan membantai kelompok itu. Kini, orang yang menulis namanya di kontrak mewarisi kutukannya. Katie memberitahu Otto kalau Iris mewarisi bangunan ini tanpa tahu apa-apa. Are you not the gatekeeper? I'm sorry. Sorry for what? Namun Otto sadar kalau Katie bukanlah Master Baghead sehingga ia meminta maaf. Karena Baghead hanya akan mengikuti perkataan masternya sehingga di sini Katie diserang. Keesokan harinya, Iris terbangun. Katie menelepon meminta Iris menolongnya karena ia terjebak di basement. Dengan cepat, Iris ke basement namun ia hanya bisa mendengar suara Katie dari dalam lubang. Ingat kalau Baghead tidak bisa menyakiti Iris selama ia tidak memasuki lubang. Namun untuk menyelamatkan Katie, Iris memberanikan diri untuk memasuki lubang. Lubang ini gelap dan juga sangat panjang seperti gua. Iris mengikuti suara Katie memasuki tempat ini semakin dalam. Iris berhasil menemukan Katie dan dengan cepat mengajaknya pergi. Namun saat akan kembali, ia melihat Katie yang asli sudah tergeletak tak bernyawa. Artinya, Katie di belakangnya adalah Baghead. Iris sangat marah dan ingin membunuh Baghead. Kini Baghead menunjukkan fisik aslinya dan bisa merangkak seperti Spider-Man. Iris melarikan diri dan ia berhasil keluar lubang. Baghead bisa saja membunuh Iris di sana, namun itu bukan tujuannya karena yang ia inginkan adalah terbebas. Di saat yang sama, Neil datang membawa Iris keluar basement. Iris merasa bersalah karena Katie meninggal karena mencoba menyelamatkannya. Neil memberi Iris obat untuk membuatnya tenang. Iris pikir satu-satunya cara menghentikan Baghead adalah dengan mengurungnya dan tidak pernah menggunakannya lagi. Iris merasa pusing karena ternyata obat yang diberi Neil sebelumnya adalah obat bius sehingga Iris tidur pulas. Saat di tengah malam, akhirnya Iris terbangun. Ia sadar kalau Neil memberinya obat tidur namun ia tidak bisa menemukannya di kamar. Ia mendengar suara Neil di basement dan memeriksanya. Neil berbicara dengan Baghead karena Iris tidak ingin menjadi Master Baghead namun Neil menginginkannya. Yang diinginkan Neil adalah agar ia bisa bertemu istrinya kapanpun ia mau. Neil sudah mencuri kontrak Baghead kemudian menuliskan namanya. Neil pikir kalau ia sudah menjadi Master Baghead namun namanya menghilang begitu saja. Baghead berubah menjadi istri Neil. Ia berkata ingatan terakhirnya sebelum kecelakaan adalah pusing. Sebelum pergi, mereka makan malam dan ternyata Neil memberi istrinya obat tidur dan itulah alasan istri Neil mengalami kecelakaan. Artinya Neil merasa bersalah karena tidak sengaja membuat istrinya meninggal. Istri Neil berkata kalau ia sedang hamil dan mereka masih bisa menjadi keluarga. Neil tidak bisa menjadi Master Baghead jika Iris masih hidup. Neil menolaknya karena ia bukan seorang pembunuh. Namun ia sadar kalau Iris mendengarnya sehingga Neil mengejarnya dan menangkapnya. Iris berhasil membebaskan diri dan melarikan diri ke lantai 2.
Tak punya pilihan lain, Iris harus pergi ke atap namun Neil mengejarnya. Selama Iris hidup, Neil tidak bisa menjadi Master Baghead. Iris mencoba melarikan diri namun Neil mendorongnya dari atas hingga meninggal. Neil membawa mayat Iris ke basement. Neil memberi Baghead ponsel Iris untuk membangkitkan Iris agar ia bisa menuliskan namanya di kontrak. Baghead memakan ponsel Iris yang membuatnya kini membangkitkan Iris. Neil meminta maaf karena telah membunuh Iris. Neil bertanya bagaimana caranya menjadi Master Baghead. Namun Baghead mengambil alih tubuhnya dan berterima kasih pada Neil. Penjaga terakhirnya yaitu Iris sudah meninggal. Iris masih Master Baghead dan sekarang Baghead adalah Iris yang artinya sekarang Baghead sudah terbebas. Baghead kini terbebas setelah 400 tahun dieksploitasi. Walau Neil membebaskannya, namun Neil tetap ia bunuh. Sebelum pergi, Baghead membakar kontrak yang selama ini mengikatnya. Sepertinya selama ia menggunakan tubuh Iris, ia akan terbebas. Baghead pergi sebagai Iris sementara bangunan ini terbakar. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin suka film horor modelan Talk to Me gini. Baghead sebagai sosok misterius yang dieksploitasi selama 400 tahun. Perpaduan unsur misteri sama horornya juga Mimin suka. Apalagi karakternya dikit jadi mudah banget diikuti. Mimin suka temanya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Hal aneh yang kurang masuk logika adalah apa fungsi tangan Baghead diikat kalau dalam 2 menit bisa terlepas mudah. Selain itu, tujuan Baghead selama ini adalah untuk terbebas. Dengan kematian masternya tidak membuat Baghead terbebas karena ada jeda waktu saat perpindahan kepemilikan dari Owen ke Iris, tapi Baghead tidak kabur. Tapi yang ternyata bisa buat terbebas caranya lumayan mudah. Baghead hanya perlu memakan barang milik master terbarunya setelah ia meninggal. Kalau Baghead bisa memakan barang Owen sebelum Iris menjadi master baru, sepertinya Baghead juga akan terbebas. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di film ini adalah kematian Iris yang bisa membuat Baghead terbebas asal memakan barang Iris. Dan tentu Baghead tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Neil yang mudah diperalat. Udah jadi pembunuh, malah dibunuh Baghead juga ujungnya. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Menurut kalian, dengan bebasnya Baghead bisa dibilang happy ending atau sad ending? Owen bilang kalau Baghead berbahaya soalnya ia hanya melihat dari sudut pandang master yang mengurung hewan buas. Tapi dari riset Otto, Mimin gak lihat kalau Baghead adalah orang yang jahat. Ia dieksploitasi sebuah kelompok dan saat tidak menurut dibakar hidup-hidup dan dicap penyihir. Menurut Mimin justru malah para penjaga ini yang jahat dan untungnya sekarang Baghead terbebas. Mimin pikir ini happy ending untuk Baghead, jadi untuk ending Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin suka film horor misteri yang gak terlalu ribet. Karakternya sedikit jadi sangat mudah diikuti. Premis sama eksekusinya bagus dan Mimin suka twist sama endingnya. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Baghead tahun 2023 adalah 8,6. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.